Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umarwanto dengan NIM 2023 11 298. Di video ini saya akan membahas mengenai metode analisa sistem order 2 dengan menggunakan MATLAB, di mana ini merupakan suatu pembahasan dan juga judul pada praktikum modul 2 pada praktikum dasar sistem kontrol, di mana saya akan membahas teori-teori dasar dari metode yang kita gunakan, di antaranya metode root locus dan metode border plot, di mana saya akan membahas dan juga melakukan percobaan pada sistem pegas massa. Bagaimana kelanjutan videonya? Selamat menonton, terima kasih. Oke teman-teman, sesuai dengan intro tadi, di mana kita akan membahas modul 2 pada praktikum dasar sistem kontrol teman-teman. Nah, di mana kita menggunakan metode analisis sistem order 2 dengan menggunakan MATLAB teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui nih teman-teman, tujuan dari pembahasan kita ini apa teman-teman. Di mana tujuan dari pembahasan ataupun percobaan ini, yaitu pertama, mampu menggunakan MATLAB untuk metode root locus pada sistem order 2, kemudian mampu menggunakan MATLAB untuk analisis sistem frekuensi dengan metode diagram Bode pada sistem order 2 nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga nih teman-teman, apa sih sistem order 2 itu? Nah, di mana sistem order 2 itu adalah suatu sistem yang outputnya sebagai hasil dari penyelesaian suatu persamaan diferensial order 2, di mana penerapan yang kita gunakan pada sistem modul ini yaitu pegas massa teman-teman. Dah, dari situ juga teman-teman juga dapat melihat nih fungsi alih dari sistem tugas massa teman-teman, di mana jika teman-teman masih bingung bagaimana sih kita mengetahui suatu sistem itu order 1, order 2 dan order 3 gitu. Nah, cara simpelnya gitu kita hanya melihat pangkat tertinggi dari transfer function ataupun fungsi alihnya teman-teman. Nah, di sini di sistem tugas massa ini kita dapat melihat pangkat tertingginya 2. Jadi termasuk order berapa nih teman-teman? Pasti order 2. Nah, selanjutnya kita membahas mulai memasuki metode root locus ini teman-teman. Di mana metode root locus merupakan metode analisa kestabilan sistem dengan parameter penguatan K. Apa sih itu K? Nah, kita akan bahas teman-teman. K merupakan penguatan yang berfungsi agar sistem stabil dan memberikan respon yang baik ya teman-teman. Nah, di mana kondisi dari sifat root locus ini ada di mana sifat root locus itu simetris terhadap sumbu real teman-teman. Pol dan zero berpasangan dan menerapkan teori angel of asymptote. Nah, kemudian kondisi root locus teman-teman, di mana kondisi root locus di sini itu terdapat dua yang kita pelajari, di mana kondisi stabil dan kondisi tidak stabil teman-teman. Nah, kondisi stabil yaitu kondisi ketika pol dan zero berada pada sebelah kiri sumbu imajiner nih teman-teman. Sedangkan kondisi tidak stabil yaitu kondisi di mana ketika pol dan zero berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Nah, di sini terdapat grafik ya yang menjelaskan yang menampilkan kondisi tidak stabil dan kondisi tidak stabilnya teman-teman. Nah, di mana pada sebelah kiri itu merupakan grafik tidak stabil dan sebelah kanan itu merupakan grafik stabil. Nah, kira-kira apa nih teman-teman yang membedakan? Benar banget. Posisi dari pulse dan zeronya. Di mana posisi dari pulse pada maksud saya posisi pulse yang ada di setiap grafiknya. Di mana posisi pulse yang ada di kondisi tidak stabil itu berada di sebelah kanan sumbu imajiner nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung, apa sih itu gimana sih bentuknya pulse? Nah, ini kita dapat melihat bentuk pulse-nya ini teman-teman, yang ada X-nya ini teman-teman. Itu pulse. Kalau zero itu kayak bentuk nol di ujungnya ataupun kosong. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada sebelah kanan itu kondisi tidak stabil, yaitu pulse-nya itu berada di sebelah kanan dari sumbu imajiner nih teman-teman. Nah, sumbu imajiner itu yang mana? Nah, sumbu imajiner itu yang vertikal nih teman-teman, yang paling ujung dan vertikal. Nah, sedangkan pada kondisi stabil, nah dapat dilihat kedua pulse itu berada di sebelah kiri sumbu imajiner teman-teman, dan dapat dan kondisi ini dapat langsung kita kategorikan dalam kondisi stabil teman-teman, sesuai dengan kriteria kondisi stabil yang telah dijelaskan tadi teman-teman.
Nah, kemudian ada pembahasan sederhana tentang sistem pegas massa ini, teman-teman. Di mana pembahasan sederhana dari sistem pegas massa ini kan terdapat K sebagai parameter yang merupakan konstanta pegas. Kemudian ada M sebagai massa, kemudian B sebagai redaman. Nah, ini kita anggap saja itu dalam keadaan diam. Kemudian kita kasih nilai K nih, teman-teman. Kita kasih nilai K, misalnya kita sentuh dengan tekanan berapa gitu. Nah, ketika kita sentuh, maka pegas tersebut mesti akan bereaksi, teman-teman, dan akan mengayun. Nah, ketika kita memberikan usaha yang cukup gitu misalnya, nah, maka ayunan pegas tersebut akan stabil gitu, teman-teman, akan mengayun dengan stabil. Namun ketika kita berikan K yang terlalu besar, maka pegas tersebut akan berayun-ayun, tidak beraturan, teman-teman. Nah, itu sesuatu yang tidak baik sesuatu yang tidak berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Jadi secukupnya aja ketika kita mengkombinasikan nilai K pada sistem root locus untuk menciptakan suatu keadaan yang tidak stabil menjadi keadaan stabil dengan parameter K. Nah, kemudian kita akan membahas percobaan dengan menggunakan MATLAB. Oke, sekarang kita sudah masuk di short course-nya, di mana di short course-nya ini terdapat 3 figur. Nah, di mana pada short course ini merupakan short course yang di mana ini pada sistem pegas massa, di mana dengan parameternya yaitu M atau massa sama dengan 5, kemudian B sama dengan 4, dan K sama dengan 1. Di mana di sini num sebagai 0, di mana 0 adalah pembilang, di mana num juga sebagai pembilang. Num itu nilainya 001, ditulis 001 dikarenakan untuk menghasilkan pembilang 1. Namun, jika ditulis 010, maka akan menghasilkan S pada pembilangnya. Kemudian, jika 100 akan menghasilkan S kuadrat. Ini mengikuti dari sistem orde pada yang kita gunakan, yaitu sistem orde 2. Kemudian ada denom, yang dimana berisikan parameter massa, kemudian redaman, dan juga parameter dari konstanta bekas. Dimana di sini ada SYS sama dengan yang merupakan variabel yang berisikan transfer function yang berisikan num per denom. Dan kemudian ada figur pertama, di mana figur pertama ini merupakan suatu figur open yang berisikan sistem open loop. Nah, kemudian pada figur kedua itu merupakan figur root. Figur 2 merupakan figur root locus yang dimana berisikan suatu variabel SYS yang di dalamnya terdapat num, denom, dan transfer function. Kemudian pada figur 3 ini merupakan suatu figur di mana merupakan figur root locus tetapi menggunakan find log untuk menentukan nilai K yang sesuai dengan kita inginkan untuk melihat respon suatu sistem terhadap inputan yang dimasukkan. Mari kita run program ini. Nah, sudah muncul, mungkin ini diakibatkan defines yang lama. Di mana pada figur pertama ini merupakan suatu respon, di mana responnya itu merupakan respon step, di mana nilainya naik mendekati 1. Nah, kemudian ini merupakan respon open loop system dari figur pertama tadi. Nah, kemudian untuk figur kedua ini merupakan suatu kurva root locus, di mana ini menampilkan nilai false yang berasal dari transfer function yang dimasukkan yang berisikan num per denom pada suatu sistem, di mana kita dapat menekan 2 kali untuk melihat. Nah,
untuk melihat. Nah, di sini ada sistem, kemudian gain, ada pole, ada damping, overshoot, dan frekuensi. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa gain di sini sama 0,064, di mana ketika gain menjauhi titik ini menjauhi sumbu real, maka nilai gainnya akan semakin besar. Begitupun bagi yang bawah, di mana ketika menjauhi sumbu real dia akan memiliki nilai gain yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai figur 3, di mana figur 3 ini nilai K-nya kita yang menentukan dengan uh, nilai K kita yang menentukan dengan file log ini. Nah, misalnya contoh saya mengambil nilai nilai di nilai sama dengan nilai sama dengan uh, nilai di titik pulse ini. Saya mengambil nilai di titik pulse ini, maka dihasilkan kurvanya sebagai berikut. Nah, dihasilkan respon sistem dengan K. Ini merupakan suatu respon dari sistem closed loop, di mana dipengaruhi oleh nilai K yang kita atur melalui Van log yang ada pada suatu sistem. Nah, kita bisa mencoba lagi, misalnya contoh. Nah, misalnya contoh kita ingin mencoba apakah ketika nilai K-nya itu diberikan sangat besar itu berpengaruh bagi sistem. Nah, ketika kita masuk nilai angka K-nya itu sama di sini, kita akan mencoba. Nah, nah, ketika K itu terlalu besar, maka sistem itu dapat mengalami overshoot sehingga sistem tersebut menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, kita member uh, oleh karena itu sistem root locus itu merupakan suatu sistem yang dimana kita menggunakan penguat K untuk menstabilkan suatu sistem. Namun, jika penguat K terlalu besar, maka sistem tersebut malahan tidak menjadi stabil. Karena yang berlebihan itu tidak baik, sehingga perlunya presisi nilai K untuk mendapatkan suatu sistem yang lebih stabil lagi. Selanjutnya, kita akan membahas metode analisa Bode plot. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana sebelumnya kita membahas metode analisis sistem root locus, di mana selanjutnya kita akan membahas metode analisis yang digunakan pada modul 2 ini, yaitu metode analisis Bode plot, di mana metode analisis Bode plot merupakan analisa keseimbangan sistem dengan menggunakan dua buah kurva, yaitu kurva gain margin, dan juga pass margin. Nah, apa itu gain margin dan apa itu pass margin? Gain margin adalah beda antar kurva magnitud dan 0 desibel pada frekuensi yang menyebabkan sudut fase 180 derajat. Sedangkan pass margin ataupun PM yaitu beda fase antar kurva fase frekuensi dan 180 derajat yang memberikan penguatan 0 desibel atau 0 dB. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar dari gain margin dan pass margin. Nah, di mana di sini terdapat pass margin dan di sini terdapat gain margin. Nah, di mana dengan rumusnya yang untuk mencari gain margin dan pass margin yaitu GM ataupun gain margin sama dengan 0 desibel dikurang gain, dan pass margin sama dengan pass dikurang kurang oleh negatif 180 derajat. Nanti kita akan bahas di percobaan menggunakan MATLAB. Nah, selanjutnya kita akan membahas WGC atau gain crossover frekuensi dan WPC atau pass crossover frekuensi pada sistem Bode plot, di mana WGC adalah kurva pas ketika pada magnitud sama dengan 0 dB dan WPC adalah nilai pada kurva magnitud ketika pas bernilai negatif 180 derajat. Nantinya kita akan bahas di percobaan dengan menggunakan MATLAB. Oke. Selanjutnya, pada kondisi Bode plot, yaitu pertama, terdapat tiga kondisi, yaitu kondisi stabil, yaitu kondisi tercapainya saat kedua margin bernilai positif, atau saat pas margin lebih besar daripada gain margin. Kemudian ada kondisi marginal, yaitu
marginal sistem stabil, di mana kondisi ini terjadi ketika kedua margin bernilai 0 atau pas margin sama besar dengan gain margin. Nah, kemudian ada kondisi sistem yang tidak stabil, yaitu suatu kondisi saat salah satu atau bahkan keduanya itu bernilai negatif atau gain margin lebih besar dari pas margin. Jadi kita belum mengetahui nih bagaimana bentuk kurvanya. Nanti kita akan bahas di data di percobaan Bode plot ini dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini ada pun bentuk kurva dari bentuk kondisi kurva gain margin dan pas margin. Yaitu pertama ada kondisi stabil, di mana kondisi stabil tadi dijelaskan bahwa gain margin dan pas margin itu keduanya bernilai positif, di mana gain margin lebih besar, di mana pas margin lebih besar daripada gain margin. Nah, di sini pas margin itu bernilai tidak terbatas, sedangkan gain margin itu bernilai 0,2 desibel. Nah, ini sudah masuk ke kategori dalam kondisi kurva gain margin dan pas margin stabil. Kemudian ada kondisi stabil marginal, di mana kondisi ketika gain margin dan pas margin itu bernilai 0 ataupun bernilai sama. Nah, di sini sama-sama bernilai tak terbatas ataupun infinity. Nah, kemudian kondisi tidak stabil, di mana kondisi tidak stabil ini merupakan kondisi di mana salah satu ataupun keduanya dari gain margin ataupun pas margin itu bernilai negatif ataupun nilai gain margin itu lebih besar daripada pas margin. Nah, di sini kita dapat melihat di mana nilai gain margin itu negatif. Nah, dari sini kita dapat langsung mengkategorikan bahwa sistem ini termasuk sistem gain margin dan pas margin yang tidak stabil. Nah, kemudian kita akan membahas data pengamatan pada percobaan Bode plot ini. Nah, kemudian kita akan membahas shortcut di mana kita menggunakan sistem pegas massa, di mana M merupakan massa yang bernilai 4 dan B merupakan redaman yang bernilai 3 dan K merupakan konstanta pegas yang bernilai negatif 2. Di mana num di sini merupakan suatu pembilang di mana 001 yang ini berarti pembilangnya adalah 1, di mana tadi telah dijelaskan sebelumnya pada root locus di mana ketika 100 maka akan mengakibatkan pembilangnya S kuadrat, ketika 010 itu akan mengakibatkan S. Ini mengikuti dari sistem order yang kita pakai. Sedangkan denom ini merupakan MBK, di mana M massa ditambah spasi ini melambangkan penambahan, yaitu massa ditambah redaman ditambah konstanta pegas, di mana nom denom ini masuk menjadi suatu transfer function dalam suatu variabel SYS. Nah, di sini kita memiliki figur 1, di mana figur 1 ini menampilkan diagram Bode yang hanya mencakup variabel SYS saja. Di mana kemudian pada figur 2 ini dengan penguat 100K dengan adanya margin, yaitu dengan rumus K dikali SYS. Nah, bagaimana bentuknya? Mari kita masuk ke data percobaan. Oke teman-teman, berdasarkan shortcut yang tadi, di mana dengan shortcut yang telah ditampilkan di PPT tadi, di mana dengan nilai parameter M, B, dan K, kemudian ada figur 1 dan figur 2 yang telah dimasukkan ke uh, yang telah yang telah Oke teman-teman, berdasarkan shortcut tadi yang sebelumnya kita jelas. Oke teman-teman, berdasarkan shortcut yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka kita akan merunning shortcut yang kita telah masukkan ini. Nah, didapatkan dua diagram nih teman-teman, di mana Bode diagram 1 ini merupakan Bode diagram di mana menampilkan magnitude dan pas saja tanpa menampilkan gain margin dan juga pas margin. Kemudian pada figur 2 yaitu menampilkan Bode diagram di mana menampilkan kurva magnitude dan pas yang di mana menampilkan gain margin dan juga pas margin. Nah, sesuai dengan rumus yang kita gunakan, kita akan mencari gain margin dan juga pas margin pada kurva yang telah ada ini, dan kita membuktikan dengan nilai yang ada yang telah dihasilkan, di mana gain margin sama dengan negatif 34 desibel dan pas margin itu 8,49 derajat. Nah, kita di sini menggunakan pas crossover frekuensi, di mana pas crossover frekuensi yaitu ketika
pas bernilai negatif 180 derajat. Nah, di sini karena susah, karena sulitnya kita mencari negatif menentukan pada titik 180 derajat, maka kita menggunakan 179 derajat. Nah, ini kita tarik ke grafik magnitude dan kita tentukan dan kita lihat hasilnya di sini, di mana menghasilkan magnitude sebesar 34 desibel. Nah, sesuai dengan rumus dari gain margin tadi, yaitu 0 desibel dikurang dengan gain, di mana gainnya adalah 34, yaitu 0 dikurang 34 sama dengan negatif 34. Nah, jadi pernyataan pertama tadi tentang rumus dari gain margin terbukti ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada pas margin. Nah, ketika pas margin kita menggunakan yaitu gain crossover frekuensi, di mana ketika magnitude bernilai 0 nih teman-teman. Nah, karena ini itu hampir karena kita kesulitan dalam mencari magnitude pas sekali dengan 0, maka kita setidaknya mendekati dari nilai 0, yaitu mendekati sekali gitu teman-teman. Nah, kita tarik ke bawah nih teman-teman. Di bawah ini, di mana kita dapatkan pas sebesar negatif 171 derajat. Di mana sesuai dengan rumus tadi, di mana PM ataupun pas margin itu sama dengan pas dikurang negatif 180 derajat, di mana negatif 171 dikurang 100 dikurang 108 dikurang negatif 180 itu menghasilkan 9 derajat. Nah, kenapa di sini itu sama dengan 8,49? Nah, sebenarnya teman-teman, di sini itu adalah 71,5 derajat maksudnya teman-teman. Nah, di mana ketika di MATLAB ini maka akan dibulatkan menjadi negatif 171. Di mana kalau kita mengurangkan itu negatif 171,5 dikurang negatif 180, maka akan menghasilkan 8,5 teman-teman, mendekati dengan ini 8,49 ini teman-teman. Nah, begitulah penjelasan dari percobaan dari Bode plot dari figur 1 dan figur 2 berdasarkan parameter yang kita gunakan, yaitu parameter yaitu dengan menggunakan sistem pegas massa yang dipengaruhi oleh penguat. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil teman-teman yaitu pertama, pada metode analisa root locus menunjukkan pengaruh penguat K pada sistem, sehingga untuk menstabilkan suatu sistem dibutuhkan variasi untuk nilai K yang sesuai. Kemudian untuk metode Bode plot nih teman-teman, yaitu sangat dipengaruhi oleh parameter sistem pegas massa serta penguat untuk menghasilkan nilai Gm dan Pm yang sesuai untuk menciptakan kondisi stabil pada suatu sistem. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong-potong lagi.